Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kembali lagi di Philip Morning Market Call untuk hari Rabu 20 Juli 2022. Ini tiba-tiba ya, sepertinya ada sedikit gangguan. Kita bisa mulai
ulang kembali dari beberapa penutupan indeks regional Asia dan juga Eropa serta Wall Street. IHSG menguat 1,15%, sedangkan Asia cenderung melemah pada perdagangan kemarin. Di lain sisi, FTSE dan juga DAX menjadi wakil dari indeks regional Asia, kompak menguat setelah adanya keputusan ya ataupun gambaran dari Europe Central Bank mengenai kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Di lain sisi, Dow Jones, S&P, dan juga Nasdaq kompak menguat dengan penguatan yang dipimpin oleh Nasdaq sebesar 3,11%. Dari harga komoditas, harga minyak mentah WTI dan juga Brent kembali melemah 0,69% dan 0,37% setelah putusan dari Arab Saudi menyatakan bahwa tidak memberi jaminan bahwa OPEC akan menaikkan atau pasti menaikkan kapasitas produksinya sesuai dengan yang disyaratkan atau yang diminta oleh Amerika Serikat sebelumnya. Batubara rebound 5,98% setelah melemah 8% pada perdagangan kemarin, sedangkan CPO menguat 3,28% di level 4.066. Adapun net foreign buy pada perdagangan kemarin, asing masih mencatatkan net buy 225,8 miliar rupiah, yang membuat kumulatif secara year to date di level 46,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk list dari top 5 net foreign buy dan net foreign sell dapat disaksikan di layar slide ini. Untuk pergerakan hari ini, IHSG kami proyeksikan cenderung bullish dengan rentang support dan resisten berada di kisaran 6.602 sampai 6.815. Dari berita korporasi, di antaranya ada DNET atau PT Indo Retail Makmur International Tbk yang merencanakan untuk menganggarkan kapital ekspenditur atau belanja modal senilai 600 miliar rupiah sampai 700 miliar rupiah sepanjang tahun ini. Yang kedua ada MSIN atau PT MNC Digital Entertainment Tbk menargetkan revenue mencapai 4,4 triliun rupiah sepanjang tahun ini. Dan yang terakhir ada Innov atau PT InnoCycle Technology Group Tbk mempersiapkan cash dividend senilai Rp3 per lembar saham atau dengan dividen payout ratio di level atau sekitar 5,42 miliar rupiah total dari dividen yang akan dibagikan. Melihat dari rencana pembagian dividen, dapat kita informasikan bahwa dividen yield dari Innov ketika memang menggunakan closing price kemarin dan juga cash dividen di Rp3 per lembar saham, maka dividen yield akan berada di kisaran 1,7%. Selanjutnya dari rekomendasi pagi hari ini, Philips Sekuritas Indonesia merekomendasikan ELSA atau Elnusa Tbk dengan asumsi bahwa saat ini sudah breakout dari trend lainnya ataupun dari fase atau pattern dari falling wedge. Dapat diperhatikan ELSA ketika kembali menguat atau bisa diperhatikan di area 296 untuk entry price, sedangkan target price pertama kita sarankan di 314 dan target price kedua berada di kisaran 326. Kemudian untuk stop loss-nya, kami bisa sarankan berada di kisaran 278. Yang ketiga ada Ghost Co-Plantation atau GZCO. Dari candle terakhir juga menunjukkan adanya breakout resisten klasik di kisaran 151. Dengan begitu kita bisa manfaatkan ketika ada keberlanjutan ya atau penguatan hari ini, entry price yang kita sarankan di 151 sampai 153. Target price pertama yang kita sarankan berada di kisaran 172 dan target price kedua ada di kisaran 186. Kemudian untuk stop loss-nya kami bisa sarankan berada di kisaran 129. Yang ketiga ada TAPG, Triputra Agro Persada Tbk, menunjukkan satu percobaan ya untuk breakout area resisten di kisaran 630-an.
625 sampai 630 adalah resisten klasik terdekat yang saat ini sedang diuji. Dengan begitu bisa kita perhatikan adanya keberlanjutan penguatan di kisaran 620 untuk entry price, target price kedua berada di kisaran 670 atau maksud kami target price pertama, sedangkan target price kedua berada di kisaran 695. Kemudian untuk stop loss-nya kami bisa sarankan berada di kisaran 570. Untuk berita ataupun agenda edukasi sepekan Philips Sekuritas Indonesia, diantaranya ada kupas tuntas cara penggunaan 3 indikator, MACD, stokastik, dan juga EMA. Acara ini akan diadakan di hari Selasa 26 Juli 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Agenda yang kedua yaitu prospek emiten menara telekomunikasi. Acara ini akan diadakan di hari Rabu 27 Juli 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Kedua acara ini gratis bagi Bapak dan Ibu peserta Philips Morning Market Call dengan link Zoom yang sudah tertera dan itu bisa langsung diakses untuk join acara kami. Untuk pendaftaran wajib menggunakan nama lengkap dan juga email yang valid. Untuk selanjutnya kita bisa mulai sesi tanya-jawab. Seperti biasa, saya akan berikan waktu 1 menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Dan dengan begitu kita akan kembali 1 menit lagi dengan pertanyaan pertama. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah menunggu. Kita bisa mulai untuk sesi tanya-jawab dengan pertanyaan pertama mengenai saham BBRI dan juga BBTN. Ya. Analisanya seperti apa untuk pagi hari ini. Yang bisa kita lihat dari BBRI ya, kita mungkin bisa sarankan berhati-hati karena pada perdagangan kemarin BBRI mencoba untuk membentuk satu pola dark cloud cover dari candlestick
Dan stokastik juga masih menunjukkan pergerakan di area overbought atau jenuh beli. Dengan begitu, dua signal ini dapat diperhatikan sebagai tanda untuk bearish. Adapun tren secara keseluruhan dari minor dan juga secondary kita masih bisa lihat. Untuk minor pertama ya, minor trend itu masih cukup bearish, namun secondary-nya memang sudah mulai ada tanda bahwa dia sudah mengarah kepada pattern bearish ya. Di sini ada swing low, di mana mungkin Bapak dan Ibu bisa kita perjelas dengan swing low dan swing high-nya tanpa melihat dari atau menggambar dari secara keseluruhan pattern-nya. Nah, di sini ada secondary trend ya, yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu dan kita semua. Di sini ada swing low-nya, dan kemudian di sini ada swing high. Ternyata di sini ada potensial lower low. Jadi sejajar, seharusnya kalau masih dalam trend bullish, harusnya swing low-nya itu lebih tinggi daripada swing low sebelumnya. Jadi ini swing low pertama, swing low keduanya harus lebih tinggi. Itu masih dalam trend bullish. Tapi kalau misalkan swing low selanjutnya itu lebih rendah atau sejajar, maka perlu diperhatikan atau diwaspadai adanya reversal trend. Jadi balik lagi ke minor, BBRI ada potensi koreksi dengan secondary yang juga mulai masuk ke dalam area reversal. Sedangkan untuk BBTN, kalau boleh kita lihat saat ini BBTN masih coba menguat ya dengan mungkin ada area resisten klasik, resisten dynamic yang bisa kita perhatikan yaitu ada di EMA 24. Sembari kita melihat juga dari Fibonacci retracement posisi saat ini, BBTN berada di area berapa. Mungkin dia masih punya area resisten dynamic di kisaran 0,5 sampai 0,618 Fibonacci retracement, yaitu berada di kisaran 1465 sampai 1450 ya, dua resisten yang dekat sekali memang karena secara minor trend juga kami rasa BBTN ini masih cenderung koreksi ya, atau mungkin maksud saya berada dalam fase bearish-nya. Jadi patutnya diwaspadai atau diperhatikan kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki strategi jangka yang lebih panjang ya daripada short term trading. Kemudian untuk saham selanjutnya yang bisa kita bahas yaitu LPPF dan juga WIIM, Wismilak Inti Makmur. LPPF yang pertama, Matahari Department Store, saya rasa hari ini ada potensi dia untuk tertahan atau ya ada baiknya diperhatikan terlebih dahulu saja sampai penutupan perdagangan ini karena historisnya EMA 90 menjadi satu penahan untuk pergerakan LPPF sendiri. Sebelumnya di sini dia punya satu pola hanging man tepat di kisaran EMA 90. Dengan begitu, kalaupun ada breakout, kita perlu tunggu apakah candle breakout-nya itu adalah candle bullish atau sebaliknya candle bearish. Tapi secara keseluruhan dari minor trend, yang bisa kita katakan LPPF masih berada dalam rentang bearish-nya, sehingga EMA 90 wajib di-break oleh LPPF, kalaupun misalkan LPPF memang sudah mencoba untuk keluar dari tren ataupun channel bearish-nya. Waspadai pergerakan hari ini atau bisa diperhatikan untuk penutupan perdagangan. Nah, selanjutnya untuk WIIM. Wismilak Inti Makmur punya area support yang belum diuji sebenarnya di kisaran 440, namun 3 hari atau 4 hari terakhir ya, cenderung konsolidasi sebenarnya. Sebenarnya risiko masih cukup tinggi, sangat tinggi ya risikonya. Tapi di sini kalau boleh kita informasikan area resisten yang bisa diperhatikan kalau Bapak dan Ibu mencoba untuk masuk ya ke dalam saham ini, yaitu di kisaran 480 ya, itu adalah resisten yang saya rasa cukup ideal untuk dijadikan target price. Adapun stop loss yang bisa dicermati ada di kisaran 440. Jadi kalau misalkan ada penembusan di bawah area 440, maka kita sarankan untuk langsung dijauhkan atau dilepas aja. Cukup
rendah juga risk-nya, kalaupun memang ada breakout di support, berarti memang udah fix ya dia mau lanjut bearish trend-nya seperti itu. Cukup menarik untuk WIM diperhatikan. Dengan catatan support yang harus dipatuhi ya, dan juga resisten yang bisa diperhatikan. Yang kedua ada ADMR, kemudian Excel. Untuk ADMR, saya rasa penguatan yang terjadi kemarin, yang bisa kita katakan cukup besar juga ya, cukup signifikan, agaknya diperhatikan, karena sebenarnya dari minor trend ini ADMR masih dalam fase bearish-nya, dan juga secara historical dia punya penahanan atau area rejection di kisaran area EMA 90. Jadi kalaupun ada penguatan di perdagangan hari ini, saya rasa tidak akan lebih dari level 715-an ya. 715 sampai 720 adalah area resisten atau target price yang bisa kita cermati untuk ADMR. Lebihnya dari itu saya rasa tidak bisa kita sarankan karena resikonya cukup tinggi. Kemudian untuk Excel, dari Excel mencoba breakout dan untuk target selanjutnya yaitu di kisaran EMA 90. Jadi kami rasa masih bisa diperhatikan Excel. Adapun resisten yang kita sarankan untuk jadi taking profit yaitu di kisaran 2.610. Menarik ya, tapi mungkin kalau kita lihat dari potensial upside, ya cukup menarik lah untuk short term trading ya dari Excel ini. Kalau saya pribadi mungkin melihat entry price yang ideal ataupun yang menarik yaitu di kisaran 2.460-an. Itu entry price yang menarik. 2460. Target price 2610 maksud kami. Lebih jauhnya saya rasa Excel masih layak untuk diperhatikan jangka pendek saja karena dari trennya untuk secondary jelas ini masih dalam fase bearish dan minor trennya pun juga masih mengarahkan kepada channeling bearish-nya ya. Continuation bearish seperti itu. Lanjut ada Harum dan juga ISAT. Untuk Harum, resisten klasik sebenarnya cukup jauh ya. Adapun resisten terdekatnya itu ada di kisaran 1540 ya, atau 1535 maksud saya. Itu adalah resistennya, 1535. Kalau mau lihat dari dynamic resisten, kita bisa gunakan EMA 24 ya. Jadi nanti kalau misalkan ada penguatan mencapai area EMA 24, bisa dijadikan taking profit ya, seperti itu. Harum sebenarnya belum punya pola apapun ya, masih dalam rentang bearish-nya. Supportnya juga sempat ditembus, tapi akhirnya rebound lagi dan bertahan di atas area support klasik 1460. Jadi ya mungkin bisa spekulatif ya, jangka pendek. Memanfaatkan adanya breakout pertama EMA 13 dan momentumnya masih cukup oke, sampai EMA 24 setidaknya. Saham selanjutnya yang belum kita bahas ada ISAT ya, Indosat Tbk. Boleh dijauhkan dulu aja atau diwaspadai karena secara historisnya ISAT ini punya area rejection di kisaran EMA 13 dan 24 ya. Lagi pula juga trennya masih kalau kita lihat polanya lebih cenderung kepada falling wedge. Saya rasa untuk target ideal, kalaupun Bapak dan Ibu masih mengharapkan ya adanya penguatan atau masih bisa di hold ISAT, kami bisa sarankan taking profit kembali di kisaran 6.325. Itu adalah target price yang ideal yang kami rasa bisa diperhatikan dan langsung bisa dijual aja atau dilepas
Kekhawatirannya di sini adalah di sini ada swing high. Yang pertama ini swing high yang pertama ya. Saya bisa tandai swing high pertama, di sini ada swing high kedua, kemudian di sini ada swing high ketiga dan selalu membentuk lower high. Di sini juga ada swing low, kemudian di sini ada swing low kedua, dan di sini ada potensial swing low yang selalu membentuk pola lower low. Itu menunjukkan bahwa minor trend saat ini ISAT masih dalam rentang bearish dan baiknya diperhatikan atau diwaspadai. Lanjut ada Indi, kemudian Tekim. Untuk Indi, kami rasa sampai saat ini kita masih bisa gunakan historical pergerakan ya, atau pattern historisnya ya, di mana Indi punya area resisten di kisaran EMA 24. Dan saat ini Indi coba tembus ya, atau breakout dari area EMA 24-nya tadi. Sehingga untuk saat ini ada baiknya masukkan dulu ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu, karena kita perlu tunggu lagi adanya momentum yang lebih valid atau yang lebih kuat ya, menunjukkan bahwa Indi masuk dalam area bullish ya, atau rentang bullishnya. Belum bisa kita rekomendasikan, sebaliknya kita bisa sarankan masukkan ke dalam watchlist perdagangan dulu. Lanjut ada Tekim. Tekim juga secara historical dia punya area rejection di EMA 24, jadi dengan begitu adanya breakout hari ini di EMA 24, ada baiknya diperhatikan dulu aja, jangan terburu-buru untuk masuk karena takutnya pola yang sama akan terulang kembali di Tekim. Secara minor trend masih cukup negatif, di sini ada swing high yang lebih rendah atau lower high, dan swing low yang lebih rendah atau lower low. Secondary pun juga masih sama, bergerak dalam rentang bearish, apalagi minor trend. Jadi ada baiknya atau sebaiknya diperhatikan atau diwaspadai. Selanjutnya Akra dan juga ESA. Kalau dari Akra yang pertama ya, di sini ada pola, bisa kita katakan di sini ada pola bullish belt hold ya, di mana atau mungkin ini lebih kepada rising tree method ya. Pola dari candlestick yang menunjukkan adanya continuation untuk pola sebelumnya. Jadi di sini ada bearish, di sini ada bullish, kemudian ada koreksi sedikit, di sini ada rising tree method. Asumsinya adalah Akra ini bisa lanjut menguat. Dengan target harga jelas kalau untuk jangka yang lebih menengah ya, bukan pendek. Ya bisa dikatakan cukup membutuhkan waktu lah ya. Itu ada di kisaran 1215 resisten klasik yang memang dia punya sebelumnya. 1215 kalau dari historical kita coba lihat dulu aja ya. Di sini ada pola, kita mulai aja di sini bergerak gambarnya. Nah, di sini ada pola penahanan ya, atau pola rebound di area ini. Nah, ini area menunjukkan di kisaran 0,6 sampai 0,7 dari Fibonacci retracement. Kemudian di sini ada pola pembalikan arah atau rebound. Rebound-nya itu Akra bisa sampai 1,618. Nah, di sini. Ini ya, dia bisa tembus ya, bahkan breakout 1,618. Jadi ini bisa dijadikan lagi target harga setelah adanya rebound. Dan kita bisa lihat lagi, rebound yang terjadi ini, ada di area Fibonacci retracement berapa aja. Dia berada di kisaran 0,5 sampai 0,618 ya. Jadi memang golden ratio dari Fibonacci itu biasa kita gunakan 0,618. Jadi kalaupun ada pergerakan yang kurang atau lebih dari 0,618 bisa kita manfaatkan atau bisa kita asumsikan sebagai area rebound. Jadi memang sudah ada terjadinya rebound. Valid pattern-nya adalah ketika dia breakout EMA 90 dan EMA 24. Dengan begitu target harga yang pertama 1215 dan target price kedua bisa kita gunakan lagi asumsi dari 1,618 Fibonacci retracement, yaitu berada di kisaran 1410.
1410 adalah target harga yang cukup menarik untuk jangka panjang ya, dari Akra sendiri. Jadi bisa diperhatikan dua target price tadi, dan Akra ini masih sangat menarik untuk kita coba koleksi. Kemudian untuk ESA, kalau dilihat dari minor trend, sebenarnya ESA ini kurang begitu menarik ya, yang yang ditandai dengan pola bearish ya, trend bearish memang kelihatan di sini, adanya penahanan atau area rejection di area EMA 24. Dan dengan begitu saya sarankan untuk berhati-hati kalau Bapak dan Ibu memilih ESA sebagai pilihan untuk trading jangka pendek. Adapun target price yang bisa diperhatikan ya, mungkin di sini ada area resisten klasik yang dia punya ada di kisaran 835. Bisa dimanfaatkan kembali untuk taking profit-nya, tapi saran saya sih memang kalau yang punya resiko cukup rendah, ESA ini harusnya dihindari ya. Kalau pola-pola seperti ini baiknya dihindari aja. Tapi kalau memang punya asumsi sendiri dan juga mungkin sudah punya ESA di pergerakan sebelumnya, saya sarankan mungkin 835 adalah taking profit-nya. Waspadai ketika dia bergerak di bawah 780 sampai 760-an ya. Itu mulai kita switch ya ke strategi jual aja ya, short ya. Kita punya posisi harus kosong ya di ESA ini karena takutnya dia lanjut bearish lagi dan bentuk satu pola support baru lagi. Selanjutnya, tolong bahas saham Cefin. Cefin or Cepin ya, mungkin Cepin. Kemudian ada Trim ya. Atau mungkin Cefin ya maksudnya. Oke, untuk Cefin ada pola yang cukup baik sebenarnya di sini, ada Morningstar. Ada pola bullish Morningstar di sini ada tanda bahwa Cefin ini punya potensi untuk bullish. Target price mungkin kita bisa gunakan lagi, yaitu di kisaran resisten klasik 296, karena di sini sebenarnya ini adalah resisten pertama ya. Titik resisten pertama, dan di sini ada penembusan sebenarnya, tapi akhirnya closingannya juga di bawah. Nah, ini kalau saya pribadi sih menganggap resisten yang realnya atau yang aslinya ada di kisaran 296 atau di area yang pertama ya. Kecuali kalau dia bentuk closingnya di atas 296. Nah, itu bisa kita gunakan resisten. Tapi di sini closingnya di bawah 296 lagi, yang menunjukkan bahwa resisten kuatnya ada di 296. Jadi seperti itu ya, untuk Cefin bisa target price di 296. Adapun support ataupun stop loss yang bisa diperhatikan kalau dia break di bawah 272 sampai 274 mungkin ya, secara atau sesuai dengan fraksi harga. Mungkin seperti itu, bisa diperhatikan dua area resisten dan juga support yang kita sebutkan tadi untuk guidance trading di Cefin. Lanjut tadi yang belum kita bahas ada TRIM atau Trimegah Sekuritas Indonesia. Kalau dari TRIM sebenarnya kemarin udah mulai menarik karena ada doji. Tapi ternyata hari ini muncul lagi doji yang kedua. Jadi ada baiknya sih dijauhin aja dulu ya untuk sementara waktu karena stokastik RSI pun juga sudah bergerak mendekati area jenuh beli. Dan secara historikal pun juga TRIM ini masih tertahan di bawah area EMA 24. Jadi dengan begitu kita bisa gunakan lagi asumsi sebelumnya atau asumsi historikalnya sebagai guidance atau penilaian untuk TRIM sendiri. Selanjutnya mengenai saham BBCA dan juga BBRI. Yang pertama untuk BBCA, kita masih bisa sarankan untuk hold ya, BBCA.
sebenarnya dia punya potensi sampai EMA 90 nih. Secara historical, dia punya target sampai EMA 90. Tapi mungkin untuk hari ini yang belum punya, dan kebetulan juga resikonya cukup rendah, ada baiknya tunggu sampai closing. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu bisa tanggung resiko, bisa langsung entry buy saat ini, karena momentumnya juga cukup menarik adanya breakout ya, awal breakout di EMA 24 dengan asumsi bahwa target harga akan mencapai area EMA 90-nya di kisaran 7.500-an ya kurang lebih. Di sini kan 7515, jadi mungkin sedikit di bawahnya yaitu di 7.500-an. Seperti itu untuk BBCA bisa kita sarankan hold dan juga untuk buy. Sedangkan untuk BBNI juga sama, kita bisa sarankan untuk buy. Mulai mencoba break di area EMA 13. Ruang penguatan dari BBNI juga masih punya sampai EMA 24. Yang pertama ya, mungkin ada di kisaran 7.800-an. Di bawah 7.800 ya. Mungkin itu aja dulu. 7.800 adalah target harga terdekat yang saya sarankan juga untuk dijadikan taking profit. Untuk pola ataupun taking profit atau target price yang lebih lanjut lagi atau lebih panjang, saya belum bisa sarankan karena BBNI masih berada dalam tren bearish-nya. Belum ada satu pattern bullish ataupun tanda-tanda dari adanya reversal bullish dari BBNI. Jadi sampai saat ini atau untuk sementara waktu BBNI bisa dimanfaatkan sebagai pilihan trading jangka pendek. Untuk selanjutnya tolong bahas Adaro dan juga Antam. Baik. Untuk pembahasan dari Adaro sendiri, karena memang Adaro ini termasuk yang apa ya? Salah satu yang cukup lambat juga ya, karena kalau kita lihat ITMG itu udah keluar dari EMA 13-nya dan 24. Nah, di sini dia udah jadi support nih. ITMG secara keseluruhan masih sangat baik kalau polanya terus berada di rentang seperti ini ya. Polanya masih seperti ini, kita masih cukup optimis dia capai 37.000 lagi. Tapi kalau Adaro kan kebetulan dia masih tertahan di bawah EMA 24. Nah, baru hari ini dia breakout area EMA 24. Semoga aja ini adalah pattern ataupun sinyal yang positif yang menandakan bahwa Adaro ini mulai bergerak ya, menyusul pattern-pattern atau pola yang terjadi di saham batubara lainnya, termasuk yang pertama tadi ITMG. Jadi Adaro untuk breakout ini bisa dimanfaatkan untuk Bapak dan Ibu yang tidak sabar untuk menunggu ya, bisa langsung entry buy hari ini. Kalau misalkan Bapak dan Ibu masih menunggu kepastian, maka saya sarankan tunggu sampai penutupan perdagangan hari ini ya. Jadi untuk memastikan aja adanya breakout. Target harga untuk Adaro mungkin setelah adanya breakout, kalau kita bicara positifnya ya, setelah Adaro ini bisa tembus di atas EMA 24 dan menjadikan area EMA tadi sebagai support, target harganya adalah di kisaran 3.430. Mungkin Adaro ini mau coba tutup dulu area emotional resisten ya. Kemarin kan dia sempat bentuk gap. Gap-nya juga sebenarnya bukan satu gap runaway atau breakaway ya. Jadi mungkin ya untuk jangka pendek bisa ditutup sampai area 3430 ya. Tapi dengan catatan ya, memang didukung dengan adanya sinyal breakout hari ini. Kayak gitu. Lanjut untuk Antam. Dari Antam sebenarnya risiko masih cukup besar. Resisten ya, resisten setidaknya dia punya area resisten di kisaran 1.770-an untuk target price, dan kami rasa juga target price itu udah paling ideal ya, dan paling cocok. Kalau misalkan mau nunggu lebih tinggi lagi untuk target price, saya belum bisa sarankan karena Antam ya masih dalam rentang bearish-nya, belum ada pattern yang lebih positif atau menunjukkan adanya reversal trend. Jadi ada baiknya Bapak dan Ibu waspada pergerakan Antam.
Lebihnya untuk jangka menengah ya. Kalau untuk jangka pendek mungkin masih cukup menarik. Dijadikan saham-saham spekulasi. Lanjut ada saham ASA, kemudian ada SMRA. Dari ASA juga kita belum bisa sarankan lebih jauh lagi. Kenapa? Karena ASA ini kalau kita lihat, dan saya biasa menggunakan EMA 24. Ini memang dia punya area rejection ya, atau area penahanan di kisaran EMA 24. Walaupun beberapa waktu dia punya target harga sampai EMA 90, tapi kalau melihat dari stokastiknya, kebetulan stokastik juga sudah bergerak di area jenuh beli. Jadi mungkin saran saya tidak untuk dikoleksi ya. Kalau yang udah punya, sebaiknya di taking profit aja. Realisasikan potensial profit yang Bapak dan Ibu miliki. Kenapa kita tidak rekomendasikan sampai EMA 90? Kita menimbang di sini ada stokastik RSI yang sudah bergerak di area overbought ya. Karena case sebelumnya, kalau case sebelumnya seperti yang saat ini dia ketika breakout di EMA 24, itu area stokastik masih belum jauh berada di kisaran area oversold. Dan setelahnya memang ketika dia capai EMA 90, stokastik RSI-nya sudah mulai berada di kisaran area overbought. Nah, untuk case ini, overbought-nya sudah terjadi, dan dia sudah bergerak di kisaran EMA 24. Yang kita khawatirkan adalah polanya sama seperti ini. Dia sudah capai EMA 24, dan stokastik berada di area overbought. Takutnya polanya sama, EMA 24 jadi area rejection, dan membawa ASA kembali bergerak di bawah area atau bergerak dalam rentang bearish-nya. Support ataupun target harga selanjutnya itu ada di kisaran 1410. Lanjut untuk SMRA. SMRA juga coba breakout area dari EMA 24, jadi saran saya mungkin bisa diperhatikan dulu sampai closing price. Apakah candle yang terbentuk adalah candle bullish? Kalau memang iya, target harga yang kita bisa sarankan ya dari kisaran 610 sampai 630-an. Dengan catatan dia udah harus ada candle bullish ya hari ini. Ada sinyal breakout dulu kayak gitu. Lanjut ada MNCN, kemudian ada BP. MNCN kemarin dia bentuk doji morning star. Dilanjut dengan penguatan hari ini 1,63%, candle bullish. Stokastik berada di area oversold dengan pola golden cross. Saya rasa MNCN ini kalaupun momentumnya masih cukup positif sampai saat ini ya, dia masih punya potensi untuk breakout EMA 24 atau sampai EMA 90 ya. Berada di kisaran 945, itu adalah target harga dan sekaligus juga sinyal breakout. Kalaupun ada breakout di 945, kita bisa sarankan ya untuk hold sampai area 1000 sampai 1030 ya, melihat dari resisten klasik yang dimiliki. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang punya profil risk ataupun risk reward yang cukup besar, saat ini bisa kita sarankan juga untuk mulai masuk, untuk mulai cicil MNCN, walaupun belum ada sinyal breakout ya, tapi ya memang namanya rekomendasi ini adalah rekomendasi yang kita sarankan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki profil risiko yang lebih besar lah daripada level moderat ya. Tapi kalaupun yang punya risiko yang cukup rendah, saya bisa sarankan tunggu sampai breakout di 945 aja. Itu udah sinyal begitu. Hari atau detik ini ya sampai 9.20 MNCN sentuh 945, jadi ya mungkin itu ada chance untuk dia breakout 945 ya. Kita harapkan seperti itu karena nantinya akan menjadi satu trigger buy sampai 1000 sampai 1030 ya, dua target price tadi. Oke, lanjut untuk pembahasan selanjutnya ada BP. Kalau BP
secara keseluruhan masih cukup baik. Kalau kita lihat dari teknikal, ini masih cukup baik. Tapi mungkin saran saya untuk resisten klasik ada di kisaran 153. Kalaupun hari ini BP nggak kemana-mana, alias candle-nya masih doji dragonfly, ada baiknya sih dijauhkan aja. Hati-hati, takutnya besok dia tutup atau buka di level bawah. Maksudnya bukanya itu di rentang bearish. Jadi bentuk evening star, doji evening star. Ya, ada baiknya diperhatikan dulu aja ya BP, masukkan ke dalam watchlist. Kemudian untuk BRMS dan juga DOIT. Untuk BRMS, ya mungkin target harganya kita bisa sarankan berada di kisaran 232. Itu udah paling tinggi ya, karena melihat historicalnya dia punya area penahanan atau rejection di EMA 24. Nih ya, di EMA 24 ini dia tertahan atau rejection, mengalami rejection, kemudian dia turun lagi. Secara keseluruhan, untuk trennya BRMS ini masih cukup baik sebenarnya. Tapi kalau melihat trennya secondary yang masih baik ini, ada baiknya kita tunggu nanti sinyal pergerakan di atas EMA 24-nya kembali, atau biasa kita kenal sebagai breakout. Kalau dia punya breakout di area EMA 24 atau di atasnya, berarti ada kelanjutan dari pola secondary-nya yang masih bullish. Oke, gitu. Lanjut ada DOIT. Kalau DOIT sih minor trend jelas ya, masih bearish. Minor trend masih bearish. Kalau kita rekomendasikan, khawatirnya dia punya area penahanan lagi di kisaran EMA 24. Takutnya seperti itu. Jadi ada baiknya sih udah mulai jauhin aja, atau mulai bisa dilepas aja DOIT kalau yang sudah punya. Karena ya spekulasi awal ya, kita masih asumsi DOIT punya area resisten dynamic kuat di kisaran EMA 24. Takutnya pattern yang sebelumnya terjadi kembali terulang ya, dan menghasilkan atau memberikan satu potensial downside yang cukup besar, karena dia punya support di kisaran 320-an. Lanjut ada saham PTBA sama ABMM yang belum kita bahas. Tadi Adaro sama ITMG mungkin sepintas sudah kita bahas, tapi kalau untuk PTBA mungkin belum. PTBA ini sebenarnya apa ya, membentuk kalau dari minor trend ya. Kalau dari minor trend ini dia punya apa ya, bukan triangle sebenarnya, tapi ini lebih cenderung ke arah triangle memang ya. Nah, kita mungkin asumsikan aja ini adalah pola triangle. Dengan begitu, asumsinya adalah ketika dia breakout di trendline atas atau berada di kisaran 4080-an atau area resisten klasik. Jadi kalau dia breakout 4080, kita bisa mulai berikan sinyal buy atau trigger buy ya. Tapi ya untuk saat ini, kalaupun Bapak dan Ibu yang juga nggak bisa tunggu sampai breakout di 4080, kita bisa sarankan untuk mulai beli di area sekarang atau di current price saat ini 4040, mulai cicil beli. Kalau yang masih menunggu kepastian ya adanya pola yang lebih jelas lagi, maka tunggu nanti dia breakout di atas 4080. Sebenarnya dia itu punya gap yang ada 2 gap yang belum ditutup ya, PTBA itu. Emotional resistance yang pertama ada di kisaran 4310, yang kedua ada di kisaran 4540. Jadi itu bisa menjadi 2 target price melihat dari pola seperti ini. PTBA masih cukup menarik. Lanjut ABMM, sebaliknya ya, kalau tadi PTBA mungkin bisa kita sematkan rekomendasi buy, tapi kalau untuk ABMM tidak kita sarankan karena ya simple aja, dia masih dalam trend bearish, minor trend masih jelas, masih cukup
tertahan ya di area EMA 24. Adapun area support yang bisa dijadikan patokan, sebenarnya dia punya support kuat itu ada di kisaran 2100-an. Kalau dia tembus 2100 berarti udah dijauhkan aja ya. Tapi kalau masih bertahan di 2100 atau sebaliknya dia bisa breakout di atas EMA 24 sampai 90 ya, karena kebetulan EMA 24 dan 90 juga berdekatan, itu bisa menjadi sinyal. Sampai saat ini mungkin kita tunggu aja sinyal breakout tadi yang kita sebutkan. Oke, mohon bahas SHIP dengan average cost di kisaran 10.709. Average cost di 10.000, sorry. Oke, kita bisa bahas dulu ya SHIP. Average di mungkin maksudnya 1.700-an kali ya. Atau di 1.070 mungkin. Ya, terlepas dari itu SHIP saya rasa untuk teknikal ada kemungkinan ya potensi untuk lanjut bullish karena kemarin dia sempat rebound di area EMA 24 dan sampai saat ini juga kami rasa masih cukup baik ya trennya, minor trennya masih terjaga di area atau di rentang bullish maksud kami. Dengan begitu target harga yang masih bisa diperhatikan ada di kisaran 1.510. Mungkin untuk gambaran SHIP ya, secara singkat seperti itu. Bisa disesuaikan dengan average cost yang Bapak dan Ibu miliki. Kalau memang masih rendah atau di bawah dari harga saat ini, kita masih bisa sarankan untuk hold. Kalau di atas dari harga saat ini, mungkin bisa average down, sehingga nanti average cost-nya bisa lebih rendah lagi, dan bisa diperhatikan lagi nanti target price di 1.510. Semoga nanti average cost-nya bisa di bawah 1.510 ya, jadi masih bisa memberikan satu potensial gain. Lanjut ada Pakuwon Jati ya, kemudian ada Mika juga. Kalau untuk Pakuwon Jati, saat ini dia potensi untuk coba uji area resisten dynamic di EMA 24. Jadi ada baiknya diperhatikan dulu aja, walaupun historisnya dia punya area resisten atau target harga di EMA 90, tapi mungkin saran saya coba tunggu aja nanti dia di EMA 24, karena sebenarnya kalau ada rejection ataupun candle bearish di EMA 24, kami bisa sarankan untuk kembali dijauhkan atau dijual aja. Secara keseluruhan Pakuwon Jati, kalau boleh saya gambarkan mungkin untuk swing high dan swing low-nya aja ya, jadi nggak lebih detail lagi ataupun dari pattern-patternnya. Jadi mungkin ya kurang lebih seperti inilah untuk gambaran Pakuwon Jati. Masih terlihat dari minor trend cukup terjaga di channeling bearish-nya, sehingga untuk strategi jangka yang menengah ya atau lebih panjang saya tidak sarankan dulu karena belum ada reversal pattern yang terbentuk. Berhati-hati untuk Pakuwon Jati, target price di EMA 24, ataupun kalau dari gambaran harga, kalau dari Fibonacci retracement bisa kita gambarkan target harga di kisaran 460-an. Oke, tadi ada belum kita bahas ada Mika juga ya. Mitra keluarga agaknya diwaspadai mulai konsolidasi ya. Pergerakannya udah mulai tipis ya. Jadi memang saya biasa sebut ini konsolidasi. Jadi nggak begitu jauh ya. Resisten dia juga nggak bisa dilampaui, sedangkan support juga nggak bisa ditembus. Jadi ya ada baiknya jauhkan aja saham-saham seperti ini karena kurang menarik ya. Takutnya bosen nunggu sideways-nya. Ya, jadi mending alihkan idle cash Bapak dan Ibu untuk saham-saham yang lebih potensial. Pattern-nya pun juga belum bisa kita tentukan ya. Apakah ini pattern yang lebih ke arah bullish atau tidak? Karena
karena sideways ya. Karena sideways itu belum bisa kita pastikan atau belum kita bisa tentukan arah bullish atau bearish. Lanjut ada ELSA, kemudian juga RMKE. ELSA juga hari ini kita rekomendasi ya. Rekomendasi ELSA, untuk saat ini ELSA menguat di kisaran 1,35% dengan candle yang membentuk doji dragonfly. Harganya diwaspadai ya. Ataupun perhatikan nanti target price-nya kalau memang sudah tercapai bisa langsung taking profit aja. Lanjut untuk RMKE, saya rasa bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Buy on weakness di kisaran 700 sampai 670-an ya. Nah, ini juga menarik. 670 ini bisa diperhatikan sebagai entry ataupun area di mana Bapak dan Ibu bisa mulai waspada ya, mempersiapkan adanya level cut loss atau stop loss-nya. Karena kalau dia tuh bergerak di bawah 670 atau sebaliknya ya, lebih parah lagi dia mengarah ke 640-an, saya sarankan mungkin bisa dilepas aja dulu. Karena takutnya kalau Bapak dan Ibu masih hold sampai di 640, itu akan memberikan potensial loss yang cukup besar. Jadi mungkin agak mengganggu mata ya, kalau portofolionya merah mungkin agak ganggu sedikit, jadi mungkin bisa langsung lepas aja dulu. Manfaatkan nanti kalau memang dia punya area rebound. RMKI secara keseluruhan mungkin untuk secondary trend masih cukup menarik. Masih cukup bullish, menandakan adanya bullish trend. Tapi mungkin untuk minor trendnya ya, ataupun momentum jangka pendeknya, kita bisa sarankan untuk tunggu harga yang lebih rendah lagi. Kemudian ada Medco juga. Dan selanjutnya ada PNBN. Medco ada breakout di EMA 24 hari ini. Breakout di EMA 24 dengan stokastik masih menunjukkan area oversold atau area jenuh jual ya, masih cukup menarik untuk kita perhatikan ya Medco sebenarnya. Target harga selanjutnya karena kita melihat di sini ada potensial bullish yang berlanjut. Saran kami untuk target harga itu ada di kisaran 620 sampai 640 itu udah paling tinggi mungkin ya. Sampai saat ini ya, 640 udah paling tinggi. Entah nanti kalau misalkan dia masih mampu bertahan di atas EMA 24 atau menjadikan EMA 24 dan 90 menjadi area supportnya, kita bisa sarankan untuk level yang lebih tinggi, yaitu di kisaran 705, yaitu resisten klasiknya. Medco menarik ya, ada pola breakout awal. Lanjut ada PNBN. PNBN juga bisa kita sarankan untuk mulai beli lagi ya. Kita bisa sarankan untuk buy ya, PNBN, mulai buy kembali. Ada di kisaran mungkin 1780 ya, kalau nanti ada kesempatan di area tersebut. Atau mungkin yang paling rendah lagi, atau target entry price yang paling terakhir ya, mungkin ada di kisaran 1705 atau 1710. Dua area tadi bisa dijadikan untuk entry price. Karena melihat PNBN ini trennya masih cukup menarik dan bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek setidaknya. Oke, mungkin untuk PNBN menjadi pembahasan terakhir di pertemuan kita kali ini. Semoga pertanyaan dan juga pembahasan yang kita sudah bahas bersama bisa mewakili pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum sempat kita bahas. Terima kasih atas atensinya dan juga kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ingatkan kembali bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap paginya pukul 8.30 sampai dengan selesai. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk tetap memperbarui kondisi
pasar saham dalam negeri dan juga global, serta rekomendasi dari Philips Sekuritas yang bisa disimak dan juga bisa diperhatikan. Terima kasih kembali, selamat melanjutkan aktivitasnya, dan salam cuan.